Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur atas karunia Tuhan pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama dalam kondisi yang sehat, yang pastinya kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sudah selayaknya kita memuliakan nama Tuhan. Sudah sepantasnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik pada Tuhan pagi-pagi hari ini melalui ibadah kita. Kita memerlukan segala yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menundukkan kepala. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mengingat segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan kepada kita hingga kita ada hingga saat ini. Semua karena pengajaran Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
jadi kami mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian hormat kami di hadapan-Mu Bapa. Berperkaralah Tuhan di tempat ini. Jadikan kami berkat dan nama Tuhan kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau mulai ibadah kami dengan sukacita. Kami mau mulai ibadah kami dengan ketulusan hati. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih lagi berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau bersemangat memuliakan nama Tuhan. Tuhan
dalam sukacita, ada satu kelegaan yang kita rasakan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah melalui pujian, kita sudah melompat menari buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur oleh hamba. Kita kembali mempersiapkan diri kita dengan sungguh Bapak Ibu. Kembali saya ajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan hadir bersama dengan kami di tempat ini. Tiba saatnya kami mau Tuhan belajar
tiba saatnya Tuhan kami duduk diam, mempersembahkan hati kami untuk Tuhan tabur dengan benih-benih firman-Mu, untuk mempersembahkan telinga kami untuk mendengar apa yang Tuhan berkatakan melalui hamba Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini untuk mengurapi setiap kami, untuk menjamah setiap kami, untuk menjelaskan apa yang Tuhan kehendaki, dan mampukan kami Tuhan untuk merenungkan, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Allah menyertai setiap kami sehingga kami dimampukan untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu duduk diam untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berdoa, yang sudah berempati dan bersimpati atas berpulangnya Bapak kami. Dan terima kasih untuk pertolongan buat Asia tadi. Tuhan pasti jamah, gak usah khawatir. Bapak yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, bagaimana kita mengetahui didikan Tuhan, bagaimana kita mengenal hikmat Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu, kalau kita membaca sebentar kita bingung, apa sih maksudnya ini? Tanpa kita melihat judulnya. Jadi Bapak Ibu, tujuan Amsal ini sebagai judul yang kita baca. Jadi tujuan Amsal di sini satu, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengetahui kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, serta memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Bapak Ibu, kalau kita melihat ke belakang di dalam Israel kuno, mereka menggolongkan para hamba Tuhan menjadi 3 golongan besar, yaitu golongan para imam, golongan para nabi, dan golongan para bijak, yaitu orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang berhikmat, yang memiliki kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan di sini disebut sebagai orang-orang yang berhikmat dan orang-orang yang cerdas. Nah, kelompok orang bijak ini adalah dikaruniakan hikmat secara khusus oleh Tuhan dan nasihat-nasihat ilahi mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis dan filosofi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, Amsal ini berisi sebuah ajaran tentang prinsip moral dan prinsip etika. Jadi Bapak Ibu, tujuan kitab Amsal di sini adalah menyampaikan ajaran tentang prinsip moral dan prinsip etika. Apa itu? Kita akan pelajari satu demi satu. Yang pertama, prinsip moral dan prinsip etika yang pertama adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, dan untuk mengetahui kata-kata yang bermakna. Apa itu hikmat? Hikmat kalau di dalam bahasa aslinya juga diartikan sebagai kebijaksanaan, juga diartikan sebagai terampil, juga diartikan sebagai cerdas. Nah, makna di sini adalah sesuatu kualitas kecerdasan intelektual yang diberikan Allah kepada manusia sebagai petunjuk praktis untuk menjalani hidup sehari-hari, dan untuk membawa manusia kepada keberhasilan hidup sehari-hari sebagai kunci keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat ini adalah suatu kecerdasan, suatu keterampilan, suatu kebijaksanaan yang asalnya dari Tuhan,
untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari, untuk meraih sebuah keberhasilan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat sebuah hikmat, untuk mengetahui hikmat, itu kuncinya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena asalnya hikmat ini dari Tuhan, dan kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk mengetahui hikmat, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus takut Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Tanpa kelekatan dengan Tuhan, kita tidak pernah melihat tentang hikmat. Kita tidak pernah memiliki hikmat, karena hikmat pada dasarnya bersumber dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan didikan? Didikan di sini mengandung makna tentang perintah yang berpengertian. Jadi didikan di sini diberikan supaya orang yang menerima didikan ini bukan sekedar pandai, karena pandai di sini juga memiliki makna berpengertian. Berpengertian tentang apa? Berpengertian tentang norma bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pandai di sini bukan pandai yang paradoks, yang lawan katanya bodoh, bukan sekedar itu, tetapi pandai di sini adalah orang yang berpengertian. Berpengertian tentang apa? Berpengertian tentang apa yang dimaui Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan itu sebagai langkah untuk mengaplikasikan atau langkah untuk mencapai hikmat tadi. Jadi tanpa berpengertian, kita tidak akan pernah mencapai atau tidak akan pernah mengetahui, tidak akan pernah paham tentang hikmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita memiliki hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan dapat kita lakukan, dapat kita ketahui yang pertama kalau kita rendah hati. Orang yang rendah hati, dia tidak akan pernah sombong. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang tahu persis bahwa apa yang ada pada mereka semuanya dari Tuhan, sehingga hidupnya tujuannya menyukakan Tuhan. Orang yang memiliki hikmat, dia pasti akan takut Tuhan. Takut Tuhan berbicara tentang bagaimana orang itu hidup yang mendasarkan hidupnya kepada Tuhan. Takut Tuhan menyebabkan ia takut kepada Tuhan sehingga dia takut untuk melakukan dosa. Takut Tuhan menjadikan dia untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Takut Tuhan membuat dia hidup menyukakan Tuhan, hidup tidak melakukan dosa, karena dia tahu persis bahwa dia akan dihakimi dan dia tidak akan menghakimi manusia. Orang berhikmat, dia akan memiliki pengertian. Pengertian tentang apa? Memiliki pengertian tentang kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang berpengertian, dia tidak akan menyakiti orang ketika dia sedang disakiti. Jadi dia tidak akan membalas orang yang menyakiti dia, tapi dia akan mengampuni. Orang berpengertian, dia tidak akan berbuat jahat. Dia tidak akan membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan, tapi dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang berpengertian, dia tidak akan mencaci maki dirinya sendiri atau mencaci maki orang lain yang mencaci maki dia, tetapi dia akan memberkati. Kenapa? Karena orang yang berpengertian, dia tahu persis bahwa segala sesuatu yang dia lakukan adalah untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang yang berpengertian, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dia akan mendengar nasihat dan dia akan mengerti tentang kata-kata yang bermakna. Nah, kata-kata yang bermakna di sini adalah apa? Kata-kata yang bermakna di sini adalah kata-kata yang berguna untuk membimbing manusia masuk ke dalam jalan yang benar, menuntun dalam kehidupan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kata-kata yang bermakna di sini adalah kata-kata yang mengingatkan manusia tentang bahaya perbuatan dosa, dampak perbuatan dosa. Dan kata-kata yang bermakna itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang berhikmat. Kenapa? Karena kata-kata yang bermakna adalah kata-kata yang bersumber atau berasal dari kata-kata ilahi. Dan apa itu kata-kata ilahi?
Kata-kata ilahi adalah kata-kata perkataan Allah atau firman Allah. Jadi Bapak Ibu, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, dia harus lekat dengan Tuhan. Dia harus intim dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tujuan Amsal yang pertama adalah untuk mengetahui hikmat, untuk mengetahui kata-kata yang bermakna, yaitu supaya kita lekat dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin berharap kepada Tuhan, kita semakin intim dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa atau bagaimana ya kita menjadi orang yang bijaksana. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang berhikmat, tidak akan pernah jadi orang yang bijaksana tanpa Tuhan. Dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Karena pada dasarnya natur manusia adalah berbuat dosa. Natur manusia adalah ego. Dia menyenangkan dirinya sendiri. Natur manusia itu menyukakan diri sendiri. Kalau orang yang ego, orang menyukakan dirinya sendiri, orang yang sombong, dia tidak akan pernah menjadi orang yang bijaksana, orang yang cerdas secara ilahi, orang yang berhikmat, tidak akan pernah. Bapak Ibu, mungkin kita pernah konseling kepada seorang hamba Tuhan, kita mendengarkan nasihat yang begitu membuat kita adem, membuat kita bangkit, motivasi kita itu bukan sekedar mereka belajar secara teori, tetapi saya yakin hamba Tuhan itu lekat sekali dengan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kalau kita berkonseling kepada orang-orang yang atau para hamba Tuhan, mereka mendasarkan pada kebenaran, dan itu biasanya hidupnya sudah teruji, sehingga apa yang dia berkatakan, apa yang disampaikan itu penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kecerdasan ilahi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki kecerdasan ilahi, kita ingin berhikmat, kita ingin bijaksana dalam hidup kita, ingat, karena tujuan Amsal di sini kan untuk mengajar kita masuk ke dalam kehidupan praktis. Jadi Amsal di sini memiliki tujuan bahwa bagaimana kita memiliki hidup yang praktis, memiliki moral yang baik, memiliki etika yang baik. Jadi kunci yang pertama untuk memiliki hikmat, kita harus hidup lekat dengan Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan, hidup dengan berharap kepada Tuhan. Ingat, tanpa Tuhan kita tidak pernah menjadi orang yang berhikmat. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang bijak. Mari Bapak Ibu, kita bangun hidup kita supaya kita mengetahui hikmat Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang bijaksana dengan lekat kepada Tuhan. Ajaran dan prinsip moral dan etika yang kedua di ayat yang ketiga, untuk menerima didikan menjadi pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi Bapak Ibu, apa sih pendidikan di sini? Didikan di sini mengandung makna atau diterjemahkan sebagai koreksi. Jadi selain didikan juga diartikan sebagai koreksi, dan itu menunjuk kepada keseriusan tentang konsep hikmat. Jadi didikan atau koreksi di sini yang mengarahkan manusia untuk memiliki hikmat, untuk menjadi pandai. Saya katakan tadi, pandai di sini bukan pandai karena pandai secara intelektual saja atau lawan katanya bodoh, bukan sekedar itu. Pandai di sini adalah pandai mereka yang berpengertian. Berpengertian tentang apa? Berpengertian tentang kehendak Tuhan, apa yang dimaui Tuhan dalam hidup kita, apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkualitas. Dan ternyata di sini bukan sekedar pandai toh, tetapi juga menjadi benar, menjadi adil, menjadi jujur. Jadi Bapak Ibu, Amsal di sini disampaikan untuk memberikan pendidikan dan pengenalan akan natur yang benar. Dan tentunya natur yang benar di dalam segala situasi.
Jadi kebenaran di sini atau keadilan di sini atau kejujuran di sini itu berlaku di dalam segala situasi. Berpengertian di sini berlaku di dalam segala situasi. Di sini banyak bapak-bapak dan ibu yang menjadi seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik. Dan saya yakin sekali mereka melakukan itu, mengajar dan mendidik anak didiknya dengan sebuah tujuan supaya mereka memiliki moral yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki intelektual yang baik dalam segala situasi. Nggak ada seorang guru yang yang mengajarkan sebuah kejahatan. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada seorang guru yang mengajarkan sebuah pemberontakan. Nggak pernah ada. Nggak ada seorang guru yang mengajarkan bagaimana hidup yang tidak benar. Saya belum pernah temukan itu. Tetapi seorang guru akan mengajar kepada anak didiknya untuk berpengertian, untuk mengerti mana hidup yang sesungguhnya, untuk mengerti bagaimana hidup yang sesungguhnya, yang benar menurut hukum yang ada. Saya yakin seorang guru tidak akan mengajar, nah kalau kamu nanti diejek, konjok, nah, nggak pernah ada. Nah kalau kamu nanti dicaci maki, gampar, nah, nggak pernah ada. Yang ada adalah, nah kalau kamu disakiti, ampuni dia ya nak. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena seorang guru, seorang pendidik, dia mengajarkan dasar-dasar kehidupan yang benar. Ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya hukum yang berlaku, baik itu hukum sosial atau hukum yang lainnya. Jadi dalam kehidupan sosial itu sudah diajarkan di dalam bangku sekolah. Begitu juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita diajarkan bagaimana hidup benar. Hidup benar seperti apa? Yang sesuai dengan kebenaran yang berlaku. Yang seperti apa? Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran di sini digambarkan sebagai suatu pola yang membentuk manusia, yang mengubah manusia seturut dengan si pemiliknya pola. Manusia dibentuk seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan Allah yang kudus, Dia tidak akan pernah membentuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang cemar. Bapak Ibu, kalau kita berbicara kebenaran, di sini juga memiliki makna bagaimana manusia itu hidup saleh. Hidup saleh yang seperti apa? Kalau saya baca sebuah literatur bagaimana manusia hidup saleh, maaf saya agak kasar dikit Bapak Ibu. Hidup saleh di sini adalah bagaimana manusia menguasai dirinya, menguasai pikirannya, dan memenjarakan sisi kebinatangannya, supaya hidupnya menjadi hidup yang lurus, hidup yang benar. Nah, waktu saya baca pertama saya tersinggung, kenapa sih harus memenjarakan sisi kebinatangannya? Bapak Ibu, ternyata orang yang membalas kekerasan dengan kekerasan itu hanya adalah binatang loh. Karena dalam kitab manapun nggak ada manusia, nggak ada kitab itu mengajarkan kalau jahat dibalas dengan jahat, nggak ada. Tapi yang membalas kekerasan dengan kekerasan hanya binatang. Sehingga kesalahan di sini juga memiliki makna adalah bagaimana manusia diberikan kemampuan untuk memenjarakan sisi kebinatangan di dalam diri manusia. Maaf saya agak kasar, karena saya membaca literaturnya, gambaran yang paling pas itu ternyata benar juga ya gitu loh. Jadi kalau kita berbicara kebenaran, kita juga berbicara kesalehan. Jadi yang benar adalah apa yang diperkenan Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam kehidupan bangsa-bangsa Yahudi, benar di sini adalah apa yang diperkenan Tuhan menurut hukum Taurat dan kitabnya para nabi Israel. Jadi orang benar hidup sesuai dengan perintah dan pengajaran Tuhan. Orang yang saleh, orang yang hidup sesuai dengan pengajaran dan apa yang dimaui Tuhan.
Jadi didikan untuk hidup saleh, didikan untuk hidup benar itu membawa orang untuk hidup yang bijaksana, hidup yang berhikmat. Jadi didikan di sini adalah sarana atau alat untuk membawa manusia untuk hidup hikmat, berhikmat, hidup yang bijaksana. Bijaksananya adalah bijak yang jauh banget. Kalau bijak sini bijaknya dikit. Terus bagaimana dengan keadilan? Bapak Ibu, kalau kita berbicara adil, apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau kita berbicara keadilan, kalau kita berbicara adil, pasti ada hukum yang berlaku. Ya Pak ya? Kita tidak akan pernah berkata adil atau keadilan tanpa adanya hukum. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara keadilan, ini berbicara kitab yang berisi tentang hukum Tuhan. Hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk apa? Kalau kita berbicara keadilan, berbicara hukum, karena memiliki tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dididik untuk menjadi saleh, kita juga dilindungi dan kita harus melindungi. Dasarnya apa? Hukum Tuhan. Kalau bangsa Israel dia harus melindungi, Tuhan juga melindungi mereka. Dasarnya apa? Hukum Taurat dan hukum yang ada dalam kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara kebenaran, keadilan dan kejujuran, ini adalah istilah-istilah etis, di mana Tuhan menuntut, Tuhan menghendaki manusia untuk memiliki sikap hidup yang penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan hikmat. Jadi Bapak Ibu, untuk memperoleh hikmat Tuhan, kita harus berpengertian, kita harus hidup benar, kita harus hidup adil, dan kita harus hidup jujur. Kita tidak akan pernah dapat mendapatkan hikmat Tuhan tanpa kebenaran, tanpa keadilan, dan tanpa kejujuran. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangun kehidupan kita untuk meraih, untuk menerima hikmat Tuhan dengan menerima didikan, supaya hidup kita berpengertian, supaya kita hidup benar, supaya kita hidup adil, supaya kita hidup jujur. Jujur berbicara tentang sesuatu yang selaras antara kehendak dan tindakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kehendak kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka apa yang kita lakukan dalam tindakan kita, baik dalam perkataan atau dalam tingkah laku, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jujur di sini bukan sekedar nggak bohong, tapi bagaimana menselaraskan hidup kita seturut dengan sebuah kehendak. Kehendak siapa? Kalau kita berbicara kebenaran, maka kejujuran tadi harus seturut dengan kehendak Tuhan. Terus nasihat praktis dan etis yang ketiga, kalau kita membaca di ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Bapak Ibu, orang muda di sini ini bukan yang dimaksud di sini, bukan orang muda yang seperti yang dimaksud di WHO pada bulan Mei Juni kemarin. WHO kan banyak mengeluarkan kelompok umur. Jadi kalau di WHO kemarin yang dimaksud muda itu umur 16 sampai dengan umur 60 tahun. Jadi Bapak Ibu, yang umurnya 60 tahun itu masih muda menurut WHO. Tapi kelompok umur yang dimaksud di sini berdasarkan kebudayaan Ibrani atau Yahudi. Usia anak-anak itu 0 sampai 17, usia muda itu 17 sampai 30, dan usia tua 30 ke atas. Jadi Bapak Ibu yang umurnya 30 menurut bahasa Ibrani itu udah tua. Jadi Bapak Ibu, kita udah tua semua kan. Tapi saya terhibur ketika baca yang dari WHO, 16 tahun sampai 60 saya masih muda. Jadi Bapak Ibu, didikan untuk memberikan kecerdasan dan pengalaman di sini diberikan kepada orang-orang yang belum tua. Maksudnya ini diberikan kepada orang-orang yang berumur 0 sampai 17 tahun.
Kenapa didikan ini penting? Kenapa pengetahuan ini penting? Kenapa kecerdasan ini penting? Karena pada masa-masa muda lah di sini. Jadi ketika mereka masuk ke dalam ambang kedewasaan, mereka harus memperoleh pengetahuan yang bijak. Nah, kebijaksanaan di sini adalah bagian dari sebuah kemampuan untuk menjalankan kehidupan dengan cara yang yang benar, seturut dengan apa yang dimaui Tuhan dan apa yang dimaui oleh hukum-hukum bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Jadi kenapa Taurat Tuhan itu harus disampaikan secara terus-menerus? Karena mereka mempersiapkan setiap orang-orang muda untuk masuk ke dalam ambang kedewasaan, supaya mereka memiliki hidup yang bijaksana, hidup yang berhikmat seturut dengan apa yang dimaui Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terus siapakah orang-orang yang tidak berpengalaman di sini? Bapak Ibu, orang-orang yang tidak berpengalaman di sini bukan berarti orang-orang yang orang-orang yang nggak pintar, bukan. Tetapi cenderung kepada orang-orang yang tidak berpengalaman ini mengarah kepada orang-orang yang berperilaku dosa, orang-orang yang berperilaku menyimpang kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari Amsal di sini memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang memiliki perilaku berdosa, perilaku menyimpang dari kehendak Tuhan. Jadi tak berpengalaman di sini bukan sekedar nggak pinter atau nggak pengalaman ini nggak terkungkung gitu, enggak, tetapi cenderung mengarah kepada orang-orang yang berperilaku menyimpang kehendak Tuhan atau orang-orang yang cenderung berperilaku dosa. Sehingga Amsal memiliki tujuan untuk memberikan kecerdasan supaya mereka berpengertian. Orang-orang yang tidak berpengalaman di sini juga merujuk kepada orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak beretika. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa tujuan Mazmur di sini adalah bagaimana, Amsal di sini adalah bagaimana mereka memiliki atau mengajar kepada mereka untuk memiliki kehidupan moral dan etis. Jadi prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip etika. Jadi tak berpengalaman diri, selain mereka yang memiliki kecenderungan berbuat dosa, mereka juga memiliki kecenderungan menyimpang dari kehidupan moral yang berlaku dan tidak beretika. Jadi Bapak Ibu, Amsal di sini ditujukan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman atau naif atau cenderung melakukan dosa. Sehingga orang-orang tadi memiliki moral yang benar, etika yang benar, seperti apa yang berlaku bagi hukum Yahudi pada saat itu. Hukum yang terjadi apa? Hukum bangsa Israel ada 613 suku yang biasa dikenal dengan Mispat Israel. Bapak Ibu kalau ingin lihat hukum Israel pada saat itu terjadi yang didasarkan kepada hukum Taurat, Bapak Ibu bisa coba browsing Mispat Israel, akan muncul 613 hukum yang berlaku di sana. Jadi perilaku moral dan perilaku etis yang berlaku di sana adalah didasarkan kepada hukum bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita lihat kecerdasan anak-anak sekarang, orang-orang modern, contoh di Indonesia dan anak-anak SD kelas 2, kelas 1, kelas 1 kayaknya belum deh, kelas 2, kelas 3. Bapak Ibu yang menjadi seorang pengajar, pendidik, guru, biasanya kalau negur anak-anak umur kelas 2, kelas 3 gitu, negurnya lembut, jawabnya apa? Pak Guru, Bu Guru, kuno, kan gitu kan? Kenapa? Karena saya pernah melihat ngintip gitu kan, ketika ada sekolah di dekat kantor, pengen untuk diberikan sebuah training gitu dari kami datang ngintip gitu kan, ada anak itu ngeledekin gurunya. Bapak Ibu, itu tandanya kita sudah mengalami krisis moral, krisis etika. Kalau kita berpikir Amsal kan diberikan pada tahun lalu, sudah berapa tahun sebelum Masehi. Tapi faktanya, kalau kita membaca kitab Amsal, kita akan melihat bagaimana kita
diberikan sebuah pengertian, kita diajar bagaimana kita berperilaku etis yang benar, berperilaku moral yang benar. Bahkan seorang bapak pun diajar bagaimana dia harus mendidik anak-anaknya. Coba kalau kita lihat Amsal 4 ayat 1 dan seterusnya, kita melihat bagaimana panduan atau didikan bagaimana seorang bapak harus mendidik seorang anak-anaknya. Kita diajarkan di situ. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Tuhan, kita melihat tujuan dari penulis kitab ini. Kita yakin bahwa penulis di sini dipenuhi hikmat Tuhan. Penulis di sini juga diilhami oleh Roh Allah. Bagaimana dia mengumpulkan fakta-fakta, mengumpulkan pengalaman-pengalaman dan dituliskannya di dalam kitab Amsal yang memberikan panduan kepada kita, yang memberikan ajaran kepada kita, yang mengingatkan kita bagaimana kita memiliki hidup dengan prinsip-prinsip moral yang benar, dengan prinsip-prinsip etika yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini, bagaimana kita mengetahui hikmat dan didikan Tuhan, bagaimana kita untuk mengerti kata-kata yang bermakna yang dari Tuhan, bagaimana kita melihat atau mengerti atau menerima didikan untuk menjadi pandai, benar, adil dan jujur, dan bagaimana kita bisa memberikan atau melihat kecerdasan yang terjadi bagi orang-orang yang tidak berpengalaman dan tidak berpengetahuan, untuk mereka memiliki hidup dengan prinsip-prinsip moral yang benar, prinsip-prinsip etika yang benar. Kalau selama ini kita berharap kita pengen jadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang berhikmat, mari kita sama-sama kita membangun kehidupan kita semakin intim kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh penulis Amsal di sini memberikan pengertian kepada kita untuk kita membangun hikmat dan didikan yang dari Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang berhikmat. Sehingga ketika kita ditegur orang berhikmat dong, misalkan kita tahu bagaimana tentu orang itu melihat bahwa apa yang kita lakukan tidak seturut dengan apa yang dimaui Tuhan. Mari kita bangun hidup kita untuk memiliki hidup yang berhikmat, yang bijaksana, dengan menerima didikan yang dari Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berpengertian, yang mendasarkan hidupnya kepada kebenaran, keadilan, dan kejujuran, serta memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang berperilaku cenderung melakukan dosa, orang-orang yang perilakunya cenderung menyimpang dari prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip etis. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita bangun hidup kita untuk lengkap, dekat, dan berharap kepada Tuhan, supaya kita mengetahui hikmat dan didikan Tuhan dalam hidup kita. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berikan kepada. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini Tuhan mengajar kepada kami, mengingatkan kami untuk kami memiliki prinsip-prinsip moral yang benar, prinsip-prinsip etika yang benar melalui ajaran-Mu Tuhan. Tuhan menghendaki kami untuk kami mengetahui hikmat dan didikan Tuhan. Tuhan menghendaki kami untuk kami boleh mengerti kata-kata ilahi, perkataan-perkataan ilahi. Karena perkataan-perkataan ilahi dan perkataan-perkataan yang bermakna, yang menjadikan kami untuk kami menerima didikan, untuk menjadikan kami hidup berpengertian, hidup benar, hidup adil dan jujur, untuk memberikan kecerdasan kepada setiap kami, untuk memberikan pengetahuan kepada setiap kami, dan untuk memberikan kebijaksanaan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan hati-Mu Tuhan kepada setiap kami, berikan mata-Mu kepada setiap kami Tuhan, berikan tangan dan kaki-Mu kepada setiap kami, supaya kami boleh melangkah dalam kehidupan kami untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, untuk
mengajar orang-orang yang ada di luar kami untuk berperilaku dengan prinsip-prinsip moral dan etis sesuai dengan yang Tuhan mau. Berikanku hati seperti hati Ibu. juga usaha yang keras. Bagaimana kami mewujudkan pribadi Tuhan dalam hidup kami. Dan itu dimungkinkan kalau kami boleh memiliki hikmat, kebijaksanaan, didikan dan ajaran teguran dari Engkau. Sehingga kami boleh mengimplementasikan, kami boleh mewujudkan hidup Tuhan dalam hidup kami. Tangan kami menjadi tangan-Mu, mata kami menjadi mata-Mu. Ucapan setiap kalimat yang keluar dari bibir kami merupakan ucapan dan kalimat Tuhan sendiri. Suatu hal yang sulit dan tidak mudah, tapi itu mungkin kalau kami boleh memiliki kebenaran firman-Mu yang menguasai hati pikiran kami. Berkati hamba-Mu Bapak Lulu yang sudah menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan memberkati istri dan putra putri. Setiap usahanya dibuatnya berhasil. Secara khusus kami berdoa Tuhan berikan penghiburan buat keluarga ini Tuhan yang telah ditinggalkan orang tua yang dikasihi. Khususnya Ibu Lulu, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan yang sempurna. Kami bersyukur Bapak Lulu dan istri boleh kesuruh dan boleh kembali lagi dalam keadaan sehat dan selamat dan tidak kekurangan satu apa. Terima kasih Tuhan juga dalam memimpin Ibu Yanti pulang dari Sulu, dari Jawa. Tuhan menyertai sampai di tempat ini, bahkan ia boleh hadir kembali di tempat ini. Penghiburan yang sempurna juga Tuhan memberikan kepada. Terima kasih Bu Sia juga boleh hadir
Kami percaya penghiburan yang sempurna Tuhan telah berikan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang sakit. Hamba mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Lawatan Allah nyata dan Tuhan memberikan kesembuhan yang semakin disempurnakan. Yang belum bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bagi yang sekolah dan kuliah, ajar kami sekolah dan kuliah yang benar, sehingga kami tahu melalui pembelajaran itu masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Masa depan yang menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Hamba tidak mengerti pergumulan demi pergumulan yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Yang lemah Tuhan menguatkan dan meneguhkan. Rumah tangga yang tidak ada damai, Tuhan berikan damai sejahtera. Doa jemaatmu, tetesan air mata mereka Tuhan dengar. Tuhan memberkati buah kandungan jemaatmu, sekiranya mereka yang menginginkan dan merindukan kehadiran putra atau putri. Itu menjadi doa dan pergumulan hamba untuk setiap orang yang mengharapkan itu. Kami percaya Allah mendengar doa kami saat ini. Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu bagi jemaat Tuhan, bagi pelayan-pelayan yang sudah bersedia lelah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati berlipat-lipat. Bapa, kalau sebentar jemaat sudah kembali dan memberikan persembahan, berkati persembahan jemaatmu. Jangan biarkan mereka berkekurangan. Biar mereka semakin diberkati Tuhan dengan memberi persembahan bagimu. Namamu dipermuliakan. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketenteraman, sebab semuanya berdamai dalam kehidupan kami. Seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini kami percayakan kepada Tuhan. Kami tahu Allah memberi hari-hari dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna. Bila kami semua terlindungi dari virus corona Tuhan, dan kami berdoa virus corona segera lenyap dari bumi Indonesia ini, sehingga seluruh aktivitas kami dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu. Ini perjalanan jemaatmu dengan penuh sukacita dan membawa berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan. Bagi ini sampai Maranatha Yesus akan menyebut kita. Haleluya.